Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Anggraini dari Prodi Teknologi Informasi kelas TF20A akan melakukan presentasi tugas UAS pengujian Black Box Testing aplikasi Keep in School 4.0. Pengujian Black Box Testing aplikasi Keep in School 4.0. Nama aplikasi Keep in School 4.0. Deskripsi aplikasi materi pelajaran sekolah kurikulum 12, buku, video, tryout, literasi, dan ujian. Nama Esti Anggraini, NIM 10-12011, kelas TF20A. Metode Black Box Testing adalah salah satu pengujian perangkat lunak yang menguji fungsional dalam perangkat lunak. Pengujian pertama, 1. Pengujian halaman daftar akun. Tujuan pengujian untuk menguji kesesuaian fungsionalitas daftar akun dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Tahap pengujian, pengguna melakukan akses ke halaman daftar akun. Pengguna menginput data yang sesuai dengan form aturan, mengisi email dan password dengan benar. Test case prevention. Yang pertama, test case description, membuat akun baru dengan pengisian yang benar. Test case action, mengisi data dengan sesuai. Expected result, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih telah sukses mendaftar. Actual result, pengguna mendapatkan pemberitahuan. Terima kasih telah sukses mendaftar. Status berhasil. Saya akan melakukan pengujian pada halaman daftar akun dengan test case mengisi data dengan sesuai. Dengan form email data yang benar estianggraini0@gmail.com dan dengan kata sandi esti 12345 dan mengulangi dengan kata sandi yang benar 12345 lalu klik wanita daftar. Test case description, membuat akun baru dengan pengisian form email tidak sesuai. Test case action-nya mengisi form email tidak sesuai. Expected result akan muncul tampilan tanda error atau peringatan. Actual result muncul tampilan tanda error atau peringatan. Status berhasil. Saya akan melakukan test case action mengisi form email tidak sesuai dengan menulis email estianggraini0@gmail.com, kata sandi esti12345 dan mengulangi lagi dengan benar, lalu klik wanita daftar, maka akan muncul peringatan error. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas halaman daftar akun telah berhasil atau valid. Yang kedua, saya akan melakukan pengujian pada halaman login. A. Tujuan, untuk menguji kesesuaian fungsionalitas halaman login dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. B. Tahap pengujian, pengguna melakukan akses ke halaman login. Pengguna mengisi form login dengan akun yang sudah terdaftar. Pengguna klik akun masuk. C. Aturan, mengisi email dan password dengan benar. D. Test case for function. Test case description yang pertama, masuk dengan akun email yang sudah terdaftar. Test case action, melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar. Expected result, aplikasi menampilkan halaman home dan fitur lainnya. Actual result, aplikasi menampilkan halaman home dan fitur-fitur lainnya. Status berhasil. Saya akan melakukan test case action yang pertama, melakukan login dengan akun yang sudah terdaftar dengan email estianggraini0@gmail.com dan kata sandi esti12345. Lalu saya mengklik masuk, muncul tulisan memproses. Aplikasi menampilkan halaman home dan fitur-fitur lainnya. Yang kedua, test case description, masuk dengan akun email yang belum terdaftar. Test case action, melakukan login dengan akun yang belum terdaftar. Expected result, pengguna akan mendapatkan pemberitahuan akun tidak terdaftar. Actual result, pengguna mendapatkan pemberitahuan akun tidak terdaftar. Status berhasil. Test case action, melakukan login dengan akun yang belum terdaftar. Di sini saya menggunakan email saya yang satunya estianggraini30@gmail.com dengan kata sandi, maka akan muncul
akun tidak terdaftar. Yang ketiga, test case description masuk dengan email yang sudah terdaftar tetapi kata sandi salah. Test case action melakukan login dengan kata sandi yang salah. Expected result akan muncul pemberitahuan email atau password salah. Actual result muncul pemberitahuan email atau password salah. Status berhasil. Test case action yang ketiga melakukan login dengan kata sandi yang salah. Di sini saya menggunakan email yang sudah terdaftar, tapi kata sandinya salah. Dengan kata sandi coba-coba. Lalu klik masuk, maka akan muncul peringatan email atau password tidak sesuai. Yang keempat, masuk dengan mengisi form email yang tidak sesuai. Test case action melakukan login dengan form email yang tidak sesuai. Expected result akan muncul pemberitahuan email tidak terdaftar. Actual result muncul pemberitahuan email tidak terdaftar. Status berhasil. Yang keempat, melakukan login dengan form email yang tidak sesuai. Di sini saya akan mencoba @gmail.com dengan kata sandi yang benar, maka akan muncul email tidak terdaftar. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas halaman login telah berhasil atau valid. 3. Pengujian icon menu pada halaman utama. A. Tujuan untuk menguji kesesuaian fungsionalitas halaman utama dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. B. Tahapan pengujian. Pertama, pengguna melakukan akses ke halaman utama. Yang kedua, pengguna mengklik menu pada tampilan utama, lalu pengguna mengakses menu sesuai dengan kebutuhan pengguna. C. Aturan. Tidak ada aturan. D. Test case for function. Yang pertama, test case description, membuka icon buku. Test case action mengklik icon buku. Expected result akan muncul tampilan atau fitur pilihan kategori buku. Actual result muncul tampilan kategori buku. Status berhasil. Saya akan melakukan test case action yang pertama dengan mengklik icon buku. Maka akan muncul tampilan kategori buku, kurikulum PJJ, KTSP 2006, kurikulum 2013, madrasah, paket APC, prakerja, media buku guru, dan buku umum, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, test case description membuka icon video. Test case action mengklik icon video. Expected result akan muncul tampilan pilihan video. Actual result muncul berbagai pilihan video. Status berhasil. Test case action mengklik icon video. Actual result muncul berbagai pilihan. SD maka ada video SD kelas 1, SD kelas 2, SD kelas 3, dan seterusnya. Yang ketiga, test case description membuka icon latihan soal. Test case action mengklik icon latihan soal. Expected result akan muncul tampilan yang berisi latihan soal. Actual result muncul tampilan latihan soal. Pengguna bisa memilih kategori latihan soal yang diinginkan. Status berhasil. Case action mengklik icon latihan soal. Akan muncul latihan soal sesuai dengan tingkat SD, SMP, atau SMA. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Test case description yang keempat membuka icon literasi. Pada test case action, mengklik icon literasi. Expected result, pengguna akan mendapatkan berbagai macam keterampilan dan kemampuan. Actual result, muncul berbagai kegiatan literasi sesuai kategori umur dan seri, yang meliputi komik, cerpen, dan lain-lain. Status berhasil. Test case action mengklik icon literasi. Lalu muncul berbagai kegiatan literasi sesuai dengan kategori umur dan seri. Di sini saya akan mencoba membuka ini.
Kemudian test case description yang kelima membuka icon prasekolah. Test case action mengklik icon prasekolah. Expected result-nya, aplikasi akan menampilkan macam-macam buku untuk anak yang belum sekolah. Actual result, muncul tampilan buku, video, buku mewarnai, video yang khusus untuk anak TK atau PAUD, status berhasil. Test case action dengan mengklik icon prasekolah. Actual result, muncul buku, buku aktivitas, buku mewarnai, video, dongeng sebelum tidur, cerita boneka. Kemudian test case description yang keenam membuka icon sekolahku. Test case action mengklik icon sekolahku. Expected result, pengguna akan bergabung jika sekolahannya menggunakan Kipin School. Actual result, muncul pemberitahuan fitur eksklusif ini hanya bisa diakses jika sekolah kalian sudah terdaftar di Kipin School. Status berhasil. Kemudian test case action-nya dengan mengklik icon sekolahku. Maka muncul pemberitahuan fitur eksklusif ini hanya bisa diakses dengan melakukan pendaftaran secara kolektif melalui sekolah. Kemudian test case description yang ketujuh mencoba mengklik hubungi WhatsApp pada tampilan icon sekolahku. Test case action mengklik hubungi WhatsApp. Expected result, terhubung ke WA dan diarahkan ke room chat WA. Actual result, pengguna diarahkan ke room chat WA, status berhasil. Mencoba mengklik hubungi WA pada tampilan icon sekolahku. Test case description yang ke-8 mencoba mengklik nanti saja pada tampilan icon sekolahku. Test case action, mengklik nanti saja. Expected result, pengguna akan kembali ke tampilan menu utama. Actual result, pengguna kembali ke tampilan menu utama. Status berhasil. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas icon menu pada halaman utama telah berhasil atau valid. 4. Pengujian icon atau elemen-elemen. A. Tujuan, untuk menguji kesesuaian fungsionalitas icon atau elemen-elemen dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. B. Tahap pengujian, pengguna mengklik icon atau elemen. C. Aturan, tidak ada aturan. D. Test case for function. Test case description yang pertama, mencoba mengklik library. Test case action, mengklik library. Expected result akan menampilkan buku atau video yang sudah pernah dibuka. Actual result menampilkan buku atau video yang sudah pernah dibuka. Status berhasil. Test case action, mengklik library. Nah, ini tadi yang sudah pernah saya buka. Test case description yang kedua, mencoba mengklik download. Test case action, mengklik download. Expected result akan menampilkan konten yang telah didownload jika pengguna sudah mendownload atau sebaliknya. Actual result menampilkan konten yang telah didownload jika pengguna sudah mendownload atau sebaliknya. Status berhasil. Test case action dengan mengklik download. Nah, di sini belum ada hasil download karena saya belum mendownload karena tidak mempunyai voucher. Test case description yang ketiga, mencoba mengklik akun. Test case action, mengklik akun. Expected result akan muncul tampilan mengenai data pengguna. Actual result muncul tampilan mengenai data pengguna. Status berhasil. Test case action, mengklik akun. Actual result akan muncul data pengguna. Test case description yang keempat, mencoba mengklik icon search. Test case action, klik icon search.
Expected result memudahkan pengguna dalam mencari buku yang diinginkan. Actual result memudahkan pengguna dalam mencari buku yang diinginkan. Status berhasil. Test case action dengan mengklik icon search. Actual result akan memudahkan pengguna dalam mencari buku yang diinginkan. Misalnya di sini matematika. Test case description yang kelima mencoba mengklik icon pengaturan. Test case action, klik icon pengaturan. Expected result, pengguna dapat mengatur mengenai aplikasi Keep in School. Actual results, pengguna dapat mengatur mode aplikasi Keep in School. Status berhasil. Test case action, klik icon pengaturan. Maka akan muncul pengaturan mode aplikasi offline apa online. Test case description yang keenam mencoba mengklik logout. Test case action, klik logout. Expected result, pengguna akan keluar dan kembali ke halaman login. Actual result, pengguna akan keluar dan kembali ke halaman login. Status berhasil. Mencoba mengklik logout, yaitu ada pada akun, lalu klik logout. Maka pengguna akan otomatis kembali ke halaman login. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji dengan menggunakan semua test case, maka disimpulkan fungsionalitas icon atau elemen-elemen telah berhasil atau valid. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pengujian black box testing aplikasi Keep in School 4.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.